Saudara, selamat berjumpa di dalam pembinaan pranikah GKI Sulung. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar pernikahan Kristen. Saya, Nathanael Saning, dan saya Linda, akan berbagi bersama di dalam mengumulkan perjalanan pernikahan kita bersama dan juga dengan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan untuk jadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kali ini kami akan mengumulkan bersama di dalam pembinaan pranikah GKI Sulung. Kesempatan ini hamba-Mu bersama dengan Linda akan mengumulkan bagaimana melihat dasar-dasar pernikahan Kristen yang seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terangi kami berdua untuk jadi berkat bagi saudara-saudara kami yang akan mempersiapkan kehidupan rumah tangganya. Biarlah menjadi satu rumah tangga yang Tuhan berkati, yang Tuhan pakai, dan mereka boleh jadi contoh teladan keluarga-keluarga di tengah zaman ini. Tuhan, berfirmanlah, kami semua mau belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada satu lagu karangan Iwan Fals ya, yang akan dinyanyikan oleh Michelle Thea. Apik banget ya lagunya, dan kita akan dengar bersama-sama sebagai awal dari materi ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Lagu ini sering kita nyanyikan bersama ya, ketika sama-sama di dalam pembinaan pranikah suami istri ya. Endingnya, akhirnya ya, puncak acara selalu ya melakukan lagu ini ya. Saya percaya saudara yang akan membentuk rumah tangga yang baru akan mempunyai kerinduan bahwa kemesraan itu akan terus berlanjut sampai akhirnya, tidak berlalu dengan cepat ya. Kemesraan saudara menjadi kerinduan setiap keluarga. Saya percaya saudara juga mempunyai kerinduan yang sama. Kemesraan yang tidak pernah berlalu dalam sepanjang hidup kita. Kemesraan yang terus dipelihara sampai maut memisahkan kita. Sampai maut memisahkan kita. Nah, saudara, dengan demikian sebetulnya apa dasar-dasarnya pernikahan Kristen? Ya, gampang, ya gampang. Hanya ada dua, ya, tapi nggak mudah dilakukan. Ya, gampang maksudnya gampang diingat. Ya, satu dipersatukan oleh Allah, dan yang kedua diikat dalam kasih Allah. Iya, gampang ya, ingat ya, dipersatukan, diikat oleh Allah, oleh kasih Allah. Ya. Saudara, ayat yang mendahulunya kita akan bicara dulu. Yang pertama yaitu dipersatukan oleh Allah. Ya. Firman Tuhan menyatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi daging. Ya. Dengan pengertian ini, Bapak, Allah yang mempersatukan anak laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Ya. Jadi, saudara, basicnya itu dulu ya. Tuhan mempersatukan ya kita yang berkeluarga. Entah prosesnya melalui pacaran dan sebagainya, tetapi yang pasti ketika saudara sadar bahwa jodoh saya, pasangan ini dipertemukan oleh Tuhan, maka saya harus meninggalkan orang tua saya, ayah ibu saya, dan bersatu dengan istrinya. Ya. Oleh karena itu pernikahan ya, itu harus selalu dimulai dengan panggilan Allah. Panggilan Allah yang membawa anak laki-laki keluar dari orang tuanya
dan bersatu dengan istrinya. Nah, persoalannya apakah ketika saudara mulai ada PDKT, pendekatan, bergumul, ya, ngomong, aku mulai senang sama kamu, gitu ya. Itu didasari dengan panggilan Allah. Begitu, Lina? Ya, benar sekali. Semuanya harus kita gumulkan bersama dengan Allah dalam sebuah relasi yang ada, khususnya sama-sama pacaran sampai pada pernikahan. Tentunya kita kan pasti berdoa kan. Itu adalah awal di mana kita benar-benar berjalan bersama dengan panggilan Allah. Ya, jadi bukan asal seneng gitu ya. Ya. Tapi betul-betul, oh ya, apakah betul Tuhan itu yang mempersatukan kita. Nah, ketika dikatakan bahwa kita keluar dari orang tua, itu sebetulnya begitu ya, Bu Linda ya, bahwa kita dipanggil untuk mandiri. Ada kemandirian yang dinyatakan dalam Alkitab bahwa ketika kita keluarga memang harus keluar. Ya. Kemandirian pertama adalah kemandirian spiritual, ya spiritual. Ya artinya kemandirian rohani. Saudara itu ditempatkan yang paling nomor satu. Oleh karena itu, saudara orang yang berani menikah sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, basic utamanya adalah rohani. Iman. Ya, berarti ketika kriteria dulu ya ketika kita pacaran itu ya. Pendekatannya adalah pertama kali apa sebetulnya yang menjadi kriteriamu untuk menemukan seorang suami? Ya, pasti orang yang cinta Tuhan, yang seiman. Itu basic yang utama dan harus tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditoleransi dalam arti bisa enggak. Sama-sama percaya Tuhan tetapi tidak seiman, itu tidak bisa. Jadi harus mutlak, itu harus seiman dan harus sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, itu yang membuat saya, cewek ini ya apik juga ya. Apik ya pasti apik ya, karena Tuhan yang mempertemukan bahwa kriteria rohani itu yang pertama ya. Jadi saudara ketika dia masih mahasiswa ya, sekarang sudah bukan, sekarang mama itu ya. Yang dulu ketika mahasiswa, ketika bicara itu jadi yang utama ya. Lah itulah yang akan mempersatukan ya saya dengan kamu ya. Ikatan spiritual bahwa pergumulan bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menopang perjalanan hidup rumah tangga kita, baik susah ataupun senang. Apalagi dalam keadaan duka dan beban yang berat, Linda yakin Tuhan ada di balik semuanya. Dan saya juga percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semua itu pertama ya. Lalu juga kemandirian yang dimasukkan keluar dari orang tua kita, ayah ibu kita adalah kemandirian karakter. Ya. Karakter, sifat, kebiasaan. Ya. Nah itu memang harus mandiri. Kenapa mandiri, saudara? Karena saya punya karakter sendiri, saya punya sifat sendiri, saya punya kebiasaan sendiri. Demikian juga saya juga punya kebiasaan sendiri, karakter yang pasti berbeda dengan Konatan, dan juga punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Walaupun mungkin ada yang sama, tetapi tetap ada perbedaan yang banyak. Nah, ketika keluar dari orang tua, saya keluar dari orang tua saya. Bukan saya membawa budaya yang sudah dibentuk oleh orang tua saya. Bukan saya membawa kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat dan karakter saya yang dibentuk oleh orang tua saya. Kemudian saya masukkan di dalam diri Linda. Demikian juga sebaliknya. Jadi lebih pada saya coba mengenal apa karakternya dia, apa sifatnya dia, apa kebiasaannya dia. Saya coba mengenal. Kalau itu ada hal yang bagus, tidak ada salahnya saya untuk belajar. Demikian juga yang dari saya pun juga akan men-sharekan pada Konatan. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita coba mengenal melalui itu. Melalui kemandirian itu kita jadi mengenal pasangan kita. Melalui kemandirian dalam sifat itu saya jadi lebih memahami. Walaupun tidak semuanya seiring sejalan dengan saya, mungkin sangat kontras. Tapi itu jadi hal yang memperkaya saya.
Ya itu yang saya pahami dalam kemandirian masing-masing Ya, dan dalam itu sebuah keluarga. satu proses yang terus silih berganti ya. Seneng nggak seneng, ribut nggak Ya. ribut, terus disesuaikan sampai kemudian kita betul-betul pas dan mandiri. Ya, saudara, itu salah satu bidang kenapa keluar dari orang tua untuk kita jadi orang yang mandiri. Berikutnya adalah kemandirian di dalam kedewasaan. Ya, jadi saya sampai hari ini melihat, ya Linda dan tentunya juga Linda akan melihat saya tuh ada apa-apa nggak pernah lapor sama mama saya. Kalau papa saya kan sudah di rumah, ya real estate yang paling indah, surga, rumah bapak yang Tuhan sediakan gitu ya. Tapi mama saya nggak pernah, juga Linda. Ya, jadi kemandirian dalam kedewasaan itu lebih pada bagaimana kita menyadari bahwa kalau kita siap untuk berumah tangga, maka kita siap untuk mandiri benar-benar. Kita boleh punya orang tua menjadi nasihat kita, penasihat kita, memberikan wejangan, tetapi tetap dalam segala hal tidak sedikit-sedikit lalu kita mengadu, sedikit-sedikit kita mengadu. Itu salah. Kalau sama-sama mencari nasihat, oke, sama-sama. Jadi lebih pada saya mengkomunikasikan. Nah, itu yang memang tidak mudah, jatuh bangun memang. Tapi itulah sebagai komitmen kita untuk mau benar-benar mandiri secara dewasa, dalam arti ya saya menghargai dia sebagai suami, kepala keluarga, dan juga saya sebagai istri, di mana kita sama-sama berjuang bersama, bergumul bersama, dan ya dengan tadi melibatkan Allah itu, Tuhan itu mempengaruhi sekali bagaimana kita dewasa secara mandiri. Dan melalui problem-problem yang ada itu justru kedewasaan kita diuji terus ya sampai hari ini. Saudara, selanjutnya itu kedewasaan. Selanjutnya Tuhan ingin bahwa ketika kami meninggalkan orang tua kami, ya, bukan berarti melupakan, saudara. Tidak loh ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan melupakan, tidak pernah ngajari untuk tidak hormat sama orang tua. No, bukan itu ya. Meninggalkan adalah kita keluar dari rumah tangganya untuk berumah tangga sendiri, ya. Supaya apa? Supaya kemandirian itu ada. Dan berikutnya adalah kemandirian ekonomi, ya. Jadi ketika kita sudah menjalani komitmen membentuk satu rumah tangga, pergumulan, kehidupan, pekerjaan, apapun yang saya lakukan, dia lakukan, kita sama-sama harus tahu. Pendapatan berapapun, kita sama-sama juga tahu. Kita kelola bersama-sama. Harta itu milik kita jadi satu. Ya. Sehingga berapapun penghasilannya tidak jadi masalah. Ya. Linda terbuka, saya terbuka, dan kebutuhannya apa? Di dalam kekurangan, ayo kita berupaya bersama-sama. Di dalam kelebihan, ayo kita bisa tabung bersama-sama untuk menata yang ke depan, ya. Itu kemandirian ekonomi. Saya sebagai hamba Tuhan, Linda sebagai Saya sebagai seorang guru, ya. Sama-sama ya, penghasilannya tidak bersaing. Tapi Tuhan berkati sampai hari ini itu luar biasa, ya. Berikutnya sudah kemandirian di dalam pemenang, ya. Artinya pemenang, saudara, saya sebagai suami, saya menggunakan hak suami saya, hak saya sebagai laki-laki. Ya, Linda sebagai istri. ya, saya pasti mempunyai wewenang sebagai, saya tahu role saya, ini lebih pada role saya ya, bagaimana saya, kewajiban dan hak saya sebagai seorang istri, dan kalau Tuhan karuniakan sebagai seorang mama juga, dan itu tidak bisa dipilah-pilah, dipisah-pisahkan, tapi menjadi satu kesatuan yang sinergi dengan juga wewenang dari sang kepala keluarga. Dan itu dijalani bersama-sama, ya. Bukan mau cari menangnya sendiri. Dia juga bukan cari menangnya sendiri, ya, tetapi wewenang yang Tuhan berikan itu kita bangun bersama-sama, ya. Oleh karena itu, saudara, kita keluar, ya, dari orang tua kita. Selanjutnya adalah untuk membentuk budaya baru yang mandiri. Budaya baru yang unik bersama dengan Allah di dalam ketaatan dan kesetiaannya dengan firman Tuhan. Nah, saudara, ini penting sekali, betul, sangat penting sekali ya.
Kenapa kita keluar dari orang tua kita adalah supaya saya dan Linda membentuk apa yang namanya budaya baru. Budaya baru itu sudah saya tidak membawa budaya saya dari nenek moyang saya, Linda juga tidak membawa ya budayanya Linda sendiri, sudah backgroundnya beda sekali loh saudara. Saya sama Linda kalau mau cerita ya itu nanti sisi lain ya, sesi lain ya, bahwa sangat berbeda sekali. Tetapi dia tidak membawa budayanya, saya tidak membawa budayanya. Dengan budaya saya, dengan kebiasaan saya, dengan budaya dia, dengan kebiasaan dia, itu dilebur jadi satu. Ya. Nah, maka dikatakan saudara, begitu kita berkeluarga, saya sama Linda, maka di situ saya mempunyai budaya yang baru dan mandiri. Ya. Dan budaya yang baru mandiri ini kita jalani di dalam ketaatannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga budaya yang kita bangun itu adalah budaya kehidupan, pola, gaya, dan sebagainya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai suami istri yang taat dan setia pada firman Tuhan. Ya, maka katakan, ya, kita keluar dari orang tua untuk bersatu dengan pasangan kita menjadi satu daging. Jadi tadi dikatakan budaya dalam artian kita memang mungkin membawa, tidak bisa menghilangkan budaya asal kita. Tetapi kita tidak bersikeras bahwa ini budaya saya yang harus dipertahankan atau budayanya dia yang dipertahankan. Tapi bagaimana kita melebur menjadi satu dengan dasar kemandirian tadi. Kita membangun sesuatu yang baru yang menjadi khas dalam keluarga yang baru ini. Ya, dan ada yang lebih dalam lagi. Ya, ketika kita keluar, saudara, Alkitab menyatakan bahwa saya keluar, Linda keluar, saya meninggalkan orang tua saya dan bersatu dengan istri saya menjadi satu daging. Saudara, itu prinsip Alkitab yang tidak bisa ditawar-tawar, gitu ya. Ingat ya. Sekali lagi, prinsip Alkitab yang tidak bisa ditawar-tawar. Ketika engkau sudah yakin itu jodoh yang Tuhan diberikan Allah, kita ada sama-sama satu daging. Sudah tidak bisa dipisahkan ini. Mau dipisahkan dengan cara apa? Nanti kita lihat kelanjutannya ya. Oleh karena itu saudara, Alkitab bicara bahwa ketika kita menjadi satu daging ya, menjadi satu daging adalah ini saudara, melebihi ikatan apa? Sosial, moral, seksual, tetapi jadi satu. Apa yang jadi satu? Tubuh, jiwa, dan roh yang melekat dan sudah tidak bisa dipisahkan. Saudara, ini prinsip yang sangat mendasar kenapa pernikahan di dalam iman Kristen bukan poligami, tetapi monogami. Satu, tidak bisa ditambah-tambah. Ya, saya nggak bisa tambah nyonya. Ya, kamu juga tidak bisa nambah suami. Satu. Kenapa? Karena kita sudah menjadi satu dan tubuh, jiwa, roh kita sudah menjadi satu. Maka saudara, dalam perjalanan pernikahan kita yang sudah berapa? Pokoknya 30 tahun. 31 tahun. Semakin dia tahu saya tahu dia. Di dalam apa? Jiwa kita, roh kita yang sudah tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, saudara, dikatakan di dalam Matius 19 ayat 6, firman Tuhan berkata, ya, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kalau saya pernah memahami ini sebuah ilustrasi, kalau dua helai kertas yang ditempel dengan rekat dengan lem rata semuanya,
Nah, kalau kita mau memisahkan itu, maka tidak bisa utuh. Demikian juga dalam pernikahan ini yang sudah disatukan itu kalau mau dipisahkan, kecuali kalau maut ya, maka saya akan menjadi orang yang sudah tidak utuh karena ada yang hilang dalam diri saya. Jadi bayangkan kalau kita sudah dilepaskan, coba dikeluarkan, dipisahkan, maka akan tercapik-capik. Tidak seutuhnya saya, tidak seutuhnya Konatan. Tadi lupa aku membawa kertas betul ya. Tak taruh sini, tak lem gitu ya. Dilihat raket, semakin lem itu semakin kering, semakin kertas itu tidak bisa dipisahkan. Jadi itu pemahamannya. Tapi itu bisa sih ya. Kalau tetap bisa kan. Direndam air. Ya, rendam air, tapi tetap akhirnya apa? Kalau dipaksakan, ya tidak akan kembali utuh, robek. Masih ada yang, walaupun tidak robek dengan direndam air, tetap kertas itu akan sudah lecek, sudah lusuh, tidak seperti yang awal. Dan hanya bisa bagus kalau tetap merekat satu. Iya, tetap akhirnya sama-sama rusak gitu ya. Itu saudara bahwa betul-betul ketika menjadi satu daging. Ingat ya saudara, ketika satu daging tidak boleh ada perceraian. Tidak boleh ada perselingkuhan. Tidak boleh ada perzinahan. Kenapa? Karena akan merobek apa yang sudah menjadi satu daging. Ya, itu bagian poin pertama ya, Linda ya, yang pengertian dipersatukan oleh Allah. Lalu yang kedua kita akan bicara bahwa pernikahan Kristen itu pernikahan yang diikat oleh kasih Allah. Bukan kasih ini loh, manusia, bukan kasih Allah tadi, karena spiritual itu kan nomor satu gitu ya. Apa artinya saudara ketika pernikahan itu diikat oleh kasih Allah? Ya. Di sana akan berbicara pertama ya Linda, bahwa relasi antara Allah ya, dan manusia itu diikat oleh kasih. Ya, artinya saudara bahwa Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi saudara dan saya. Kenapa sampai Allah itu menjadi manusia? Kenapa sampai Tuhan Yesus mau datang mati dan kemudian disalib? Kenapa Tuhan Yesus mau turun ke dalam kerajaan maut? Kenapa? Karena ingin menyelamatkan engkau dan aku. Kenapa mau ingin menyelamatkan engkau dan aku? Kasih. Kasih yang mendorong Allah rela datang dari surga, meninggalkan surga dan datang ke dalam dunia. Kasih mendorong untuk dia rela naik di atas kayu salib. Kasih mendorong Tuhan Yesus turun dalam kerajaan maut. Kasih mendorong mencari yang hilang untuk diselamatkan. Dan itulah kasih Allah, itulah yang seharusnya ya Bu Linda ya, bahwa itu kasih Allah yang demikian rupa itu mengikat relasi suami istri. Ya, jadi ketika itu kita sadari bahwa hubungan kita tuh diikat oleh kasih Allah. Gimana sih pengalaman diikat oleh kasih Allah? Ya, saya coba memahami begini. Seringkali kita sebagai anak Tuhan dikatakan bahwa setiap tindakan kita, setiap pelayanan kita, setiap apapun, every single thing yang kita lakukan itu harus diikat dan didasarkan akan kasih dan diwarnai. Jadi menjadi warna. Maka dalam relasi suami istri, kalau saya bisa mengatakan diikat itu sama aja dalam setiap relasi apapun, percakapan, tukar pikiran, apapun yang ada dalam relasi Pak Sutri itu, maka warna kasih itu akan tersirat, terpancar dengan kasih Allah itu terpancar. Itulah ikatan kasih Allah. Memang kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi kita bisa merasakan pancaran kasih itu, dan itu menjadi dasar dan menjadi warna relasi itu. Itu yang saya pahami. Sehingga kita tidak semata-mata kalau kita hanya melihat kewajiban saya sebagai istri harus nurut, terus begini, maka kita akan hancur, hanya bertahan berapa lama. Tapi kalau ikatan kasih Allah itu yang menjadi dasar dan benar-benar jadi warna yang terpancar makin hari, makin tahun terus dalam relasi kita, maka itu akan mengokohkan suatu relasi suami istri yang bahkan unik. Juga dengan penyesuaian karakter kita ketika kita menghadapi problem ya. Saudara, saya juga ya nggak banyak ya. Bisa dihitung lah kalau kita bertengkar dengan seru gitu ya. Ketika kita bertengkar, ketika kita silent, podo diem,
kasih Allah itu mengingatkan kembali. Ya. Kasih Allah itu yang mempersatukan kembali untuk ayo kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Ayo, saya salah, ya sorry. Dia salah juga, sorry. Kenapa? Bisa katakan, oh saya salah, sorry. Nggak usah ngotot-ngotot, ya. Nggak usah mempertahankan, saudara, apa yang memang saya ungkapkan walaupun salah. Kadang-kadang orang ngotot tetap benar. No, karena kasih Allah yang mempersatukan kita. Nah, saudara, ketika kita membahas kasih Allah, maka ada beberapa kasih. Kalau kita lihat di dalam teks Yunani itu sudah ada yang disebut eros, gitu ya. Eros itu adalah kasih yang menuntut kepuasan kedagingan, gitu ya. Jadi itu eros ya. Saya senang dengan Linda. Kenapa? Karena dia cantik, ya. Kenapa? Karena ya rambutnya panjang sampai sekarang ya. Jangan digundul ya. Jadi kenapa? Karena ya tenang, kalem dan sebagainya. Nggak tahu kalau kamu apa tuh. Seneng sama Koko yang kayak gini modelnya. Gitu ya. Ya, enggak bisa dikatakannya kalau kita mendeskripsikan ketertarikan itu ya apa adanya dia itu yang menjadi daya tarik untuk saya. Sama seperti dengan saya, kita tidak membuat-buatnya. Ya ini apa adanya saya. Kalau saya menangkapnya itu sebagai kalau kasih dalam arti eros ya, karena kita tetap adalah manusia yang punya keinginan, tertarik dengan yang model begini, model begitu. Teman-teman juga mungkin punya kriteria yang macam-macam. Nah, seperti saya nggak suka kalau lihat orang laki yang berewokan. Bagi saya kayaknya kesannya kotor sekali gitu loh. Halus ya dia. Potong ya, terus, saudara. Contoh-contoh yang kita bisa mendefinisikan, menjabarkan apa yang ya itu kepuasan kedagingan kita ya, kepuasan kedagingan kita. Dan saudara, yang namanya eros itu harus dipelihara terus loh ya, sampai kapan lanjut usia gitu ya. Kenapa? Karena eros itulah yang akan mempertahankan ketertarikan kita bersama, mempertahankan kasih kita bersama. Itu justru juga eros. Saudara, jangan menganggap bahwa oh saya sudah anak Tuhan, saya sudah bertobat, eros tidak penting. Nggak ada, saudara. Kita mengajarin itu. Eros itu dari Tuhan. Karena eros itu dari Tuhan, maka harus dijaga sampai tua. Ayo kita merawat apa yang namanya tubuh ini dengan baik, kesehatan ini dengan baik. Jaga makan, bukan supaya langsing, supaya semua kesehatannya baik. Saya bilang, jangan potong rambutmu ini sekali-kali jadi pendek. Kenapa sudah? Kenapa loh? Ya saya senangnya yang rambut panjang begini kok gitu ya. Jadi itu eros yang harus dijaga. Dan sudah ngomong, aku tertarik sama kamu loh. Kok? Karena apa? Ya, aku tertarik kamu loh, Mi. Apa? Ya, omong ya nanti ya. Saudara tanya sama pacarmu, apa yang membuat engkau tertarik pada dia. Ya, itu eros. Yang kedua, saudara, kasih itu juga ternyata bicara apa yang namanya filia. Filia itu adalah kasih persaudaraan. Artinya ada relasi persaudaraan, persahabatan, teman dan sebagainya, semuanya saudara itu termasuk di dalam persaudaraan. Saudara-saudara saya, saudara kandung saya, famili saya, demikian juga saudara saya menjadi saudaranya Ponatan. Ya, familinya semua tetap dalam satu ikatan kasih yang tidak bisa diputuskan. Termasuk orang tua, mak engkong semuanya, mak engkongnya dia, mak engkong saya, mak engkong saya, papa mama saya, papa mamanya dia. Sudah satu ketika saya menjalani hidup bersama dengan dia. Dan itu harus dijaga. Tidak boleh pilih kasih. Kasih filia, kasih yang dibagikan kepada semua orang dalam arti karena ada relasi bersama. Ketiga, yaitu kasih agape. Saudara, apa kasih agape itu? Kasih ilahi. Ya. Dan kasih ilahi atau kasih agape itu bisa dialami oleh orang-orang dengan syarat yang tidak bisa ditawar. Dia harus sudah lahir baru.
Ya. Apa itu lahir baru? Lahir baru adalah satu pengalaman di mana dalam hidup ini saya menerima Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya yang mati, saya yang binasa, tapi diselamatkan oleh kasih Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Melalui Allah yang mengutus satu-satunya anaknya tunggal untuk datang ke dalam dunia, untuk mati di atas kayu salib, turun dalam kerajaan maut, bangkit dan menang, dan dia jadi Tuhan saya. Tuhan yang menghapus segala dosa-dosa saya. Saya percaya dan sungguh Tuhan itu jadi Tuhan dan Juru Selamat saya, maka itu saya dilahir barukan. Maka syarat ya spiritual rohani itu yang pertama dan terutama. Mutlak. Ya, bahwa kita orang-orang yang bisa menikmati agape kalau sudah lahir baru. Ya, maka ketika saya pertama kali dengan Linda, dia punya pengalaman yang dulunya dari keluarga yang belum mengenal kasih karunia Allah dalam proses sekolah, kuliah, dan sebagainya. Tuhan yang mencari domba yang namanya Linda itu. Dan Tuhan bukakan hatinya sehingga dia boleh percaya. Yang jadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan disitulah pengalaman kasih agape itu baru dialami dengan baik. Maka saudara, kasih agape yang dialami dengan baik, maka dalam hidup kita betul-betul merasakan apa yang dikatakan bertumbuh bersama dengan Allah. Ya, pengalaman kehidupan yang kita lalui terus-menerus bagikan pohon yang dari biji kecil bertumbuh, tapi bertumbuh di dalam menikmati kasih Tuhan. Nah, saudara, itulah basicnya. Itulah dasarnya. Baru kemudian dengan agape itu, maka agape itulah yang mengikat eros dan filia. Ya, jadi eros dan filia itu diikat dengan kasih agape. Dasar eros dan filia itu adalah agape. Ya. Contoh real ada pengalaman yang sebagai anak Tuhan yang mengenal Allah, maka kasih itu kita memahami, tadi sudah jelaskan ya, ada eros, filia, dan agape. Itu tidak bisa lepas juga dalam relasi sebagai pasangan suami istri. Sebagai seorang istri, sebagai seorang menantu, saya harus bisa mengasihi suami saya, juga menerima keluarganya. Demikian juga dengan sebaliknya. Saya harus bisa menerima orang tua dari Konatan, saudara dari Konatan, dengan setulus-tulusnya, bukan basa-basi. Saya tidak mau saya menjadi menantu yang hanya basa-basi di depannya saya mengasihi mama. Makanya kami berkomitmen tidak lagi mengatakan mamamu atau mamaku, tetapi mama kami bersama, mama Solo dan mama Surabaya. Dan saya harus dengan tulus. Nah, itu bisa dimampukan dengan kasih agape. Kasih filia tadi cinta contohnya. Jadi saya bisa menerima saudara, keluarga, Konatan dengan apa adanya. Saya tidak menuntut harus sama dengan keluarga dan saya. Tidak pilih-pilih. Itu yang saya pahami dalam kasih filia. Jadi saudara, secara keluarga besar, saya bisa menerima keluarganya dan itu menjadi bagian dari hidup kami. Sama seperti juga Konatan menerima kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam jalinan relasi suami istri, kita juga ada kasih filia. Saya bisa menjadi sahabat dan dia menjadi sahabat saya, soulmate untuk saya bisa mencurahkan isi hati saya, pergumulan saya, kegalauan saya, kesedihan saya, bahkan juga ketidaksukaan saya. Itu yang saya maksud dengan bagaimana kasih agape itu melingkupi seluruh kasih yang lain. Dan itu menjadi suatu hal yang bersinergi satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan itu memampukan kita melakukan dan mengimplementasikan kasih itu dengan real dalam relasi suami istri dan berarti juga dengan seluruh keluarga besar. Konatan maupun saya. Itu yang saya boleh share. Yang lebih seru lagi ya, kalau eros itu muncul ya, kedagingan itu muncul ya, bahwa seringkali ya nggak sering lah ya, selama 31 tahun perjalanan pernikahan hitung kita. Aja, mulai tahun 90. Ya, 2021 kurangi 90 sama dengan, nah, saudara hitung ya, itu ya perjalanan kita ya, itu iyalah bisa dihitung dengan jari lah. Ketika saya dan Linda bersitegang ya, seru, bertengkar ya, paling seru-seru dia
sampai kita silent, ya, diam, ya. Tetapi saudara, ujung-ujungnya apa? Eros itulah yang kemudian diikat oleh agape. Ya. Kita yang sudah dipersatukan Allah dan diikat oleh kasih Allah, itulah yang memperbarui, itulah yang mengevaluasi diri, itulah yang boleh berkatakan saya salah, sorry. Ada loh orang saudara yang salah tetap ngotot bener, ada ya. Tapi ketika bertemu dengan agape nggak ada. Saya salah, sorry. Ya. Dia salah, juga sorry. Kembali diikat. Kasih Allah, ayo jalani kehidupan ini dengan model pola yang benar lagi. Sehingga relasi kita berdua betul-betul menikmati kasih yang luar biasa. Saudara, itulah agape. Agape selalu mengikat yang eros, yang kedagingan ini. Agape selalu mengikat philia yang kemudian bisa saling pilih-pilih, tidak diikat satu. Kasih ilahi yang sudah menyelamatkan. Dan kasih itu bertumbuh untuk boleh totalitas, betul-betul mengasihi dengan sempurna. Maka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-25, ya, Paulus mengatakan, hai suami, kasihlah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Panggilan suami mengasihi istri. Seperti apa Kristus mengasihi jemaat. Apa itu Kristus mengasihi jemaat? Dia rela mati untuk menyelamatkan domba-dombanya. Hai suami, kasihlah istrimu, dengan lain kata, hai suami, maukah engkau mati untuk istrimu? Ya, aku mau. Udah? Mau mati? Saudara, itulah yang dikatakan Matthew Henry. Matthew Henry sudah sebelum memberkati calon-calon mempelai itu selalu dia tanya kepada calon suami, "You mau mati bagi istrimu? Istri mau mati bagi suamimu?" Ya. Oke, dia berkati. Itulah basic. Dasar Kristus yang mau mati untuk kita. Dan kalau itu membalut kehidupan keluarga kita dengan kasih ilahi, oh saudara, luar biasa. Tuhan akan berkati saudara, itu luar biasa. Saya setuju dengan statement ini. Pernikahan menjadi arena latihan di mana kita dimampukan untuk menerapkan dan mengembangkan kasih Allah. Pernikahan menjadi arena, ya, lapangan, ya, di mana kita terus dimampukan untuk menerapkan, untuk mengalami, ya, apa yang namanya kasih Allah, bahkan mengembangkan kasih Allah dalam hidup kita. Ya, jadi perjalanan keluarga saya, Linda, dan anak-anak ada di arena, lapangan, di mana kita terus berlari. Ya. Saya setuju yang dikatakan ini, ya, Catherine Anna Porter dari bukunya The Necessary Enemy. Ya. Ya, kasih harus dipelajari dan dipelajari lagi dan lagi. Tidak ada habis-habisnya. Kebencian tidak perlu disuruh, hanya menunggu untuk disulut. Ya, bagus ya. Kasih harus apa? Dipelajari dan dipelajari lagi. Dan dipelajari tak habis-habisnya. Hati-hati sudah. Kebencian, tidak senang, ya, dendam, sakit hati, semuanya tidak usah dipelajari, tinggal disulut, ya, sudah langsung membakar semuanya. Apa yang dikatakan Gary dan Betsy, saya juga sangat setuju, ya. Apa yang dikatakan? Pernikahan yang kokoh dimulai bukan dengan saling mengenal satu dengan sama lain, melainkan mengenal Allah terlebih dahulu. Setuju? Ya, setuju sekali. Jadi karena kita kembali lagi berada diikat, dipersatukan dan diikat. Jadi kembali lagi juga untuk kemandirian spiritual yang pertama. Bahwa dalam relasi suami istri, relasi awal Anda senang pada seseorang, pada waktu Anda berkomitmen akan menjadi relasi yang khusus namanya pacaran, untuk kemudian menghantar pada pernikahan.
Maka yang pertama adalah dua pribadi itu harus pertama mengenal Allah dengan baik dan benar. Mengenal Allah sebagai juru selamat pribadi. Karena itu akan menjadi warna yang terus menyatukan dan mengikat. Sampai pada komitmen pernikahan dan berlanjut dengan bagaimana kita dalam arena untuk terus belajar dan belajar. Jatuh, bangun, tapi Tuhan mampukan kita untuk bertumbuh dalam kasih yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dan itu akan mewarnai terus dalam kehidupan saat Tuhan berikan putra-putri dalam seluruh relasi kita. Sangat indah sekali. Jadi bukan saja kenal pribadinya ya. Jauh lebih daripada itu kenal Allah. Sudah kenal Allah Bapak kita. Kenal Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Kenal Roh Kudus yang memimpin, menyertai, melindungi hidup kita, saudara dan saya. Jauh lebih mengenal Bapak dulu. Maka semuanya akan diberkati. Oleh karena itu, selamat saudara memasuki pernikahan, keluarga, dan saya doakan, kami doakan saudara menjadi keluarga di zaman ini yang menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ayo mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu kepada kami. Kalau kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, mengenal kasih-Mu, dan kasih-Mu itu terus membalut hati kami. Dan itu menjadi dasar dari seluruh relasi kami, khususnya dalam hal ini relasi suami istri. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu itu memampukan kami, boleh memancarkan terus dalam seluruh relasi kami. Dan kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami, dalam persiapan mereka untuk boleh memulai kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih itu terus ada dalam setiap pribadi dan ada dalam relasi pernikahan yang akan mereka bentuk dan ada dalam kehidupan rumah tangga mereka terus sampai Tuhan panggil. Dan biarlah kasih agape, kasih dari Tuhan itu akan terus mewarnai dan memampukan setiap kami semuanya, baik yang sudah berumah tangga maupun yang akan memulai menikahi rumah tangga yang baru. Biarlah kasih itu terus menjadi warna yang terpancar dengan terangnya dan dirasakan kehangatan kasih agape yang mewarnai perjalanan hidup suami istri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau naikkan doa ini. Amin. Saya Nathanael. Saya Linda. Biarlah kasih yang dipersatukan Allah dan diikat oleh kasih Allah terus ada dalam kehidupan kita. Saya berdoa untuk Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, biarlah terus membawa kasih Allah dalam perjalanan hidup, di mana kalian akan membangun rumah tangga yang baru. Teruslah terus bersama dengan kasih Allah. Jangan pernah lepaskan itu. Semua menjadi kenyataan realita hidup dalam hidup saudara. Tuhan berkati.